wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Triana Reski dengan NIM A1C1-19025 dari kelas reguler A, Prodi Pendidikan Kimia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jambi. Nah, pada video kali ini saya akan membahas atau menjawab soal ujian akhir semester mata kuliah Kimia Organik 2. Baiklah, kita langsung mulai saja untuk pembahasan soal ujian akhir semester Kimia Organik 2 ini. Soal yang pertama yaitu, jelaskan mekanisme reaksi bersaing SN2 dan E2 pada dua reaksi berikut ini. Nah, ini ada dua reaksi. Yang reaksi satu ini mengikat gugus Br, dan di bawah ini mengikat gugus Cl. Nah, sebelum kita membahas soal berikut ini, saya mau ingin memberitahukan bahwa gimana sih reaksi bersaing SN2 dan E2 ini. Nah, menurut saya pada persaingan antara SN2 dan E2 yang terjadi ini di mana itu sebuah proses yang menitik beratkan pada tingkatan yang tengah bersaing. Nah, sehingga hasil produk itu tergantung pada hasil bagi dari laju reaksi dari dua jalur, maupun yang substitusi ataupun yang eliminasi. Nah, laju reaksi ini erat kaitannya dengan energi yang dimana milik keadaan transisi. Nah, salah satu pengaruhnya yaitu di mana itu tergantung pada struktur substratnya. Nah, di sini substrat yang digunakan itu ada mengikat gugus Br itu. Nah, itu substratnya menggunakan alkil halida primer, dan ini bawah ini alkil halida primer, dan yang ini alkil halida sekunder. Nah, di mana di sini bahwasanya sesuai teori bahwa alkil halida primer biasanya itu yang mengungguli dalam reaksi bersaing itu adalah reaksi substitusi, dan makanya reaksi substitusi itu menjadi reaksi hasil produk yang mayor. Nah, kita langsung saja untuk membahas ke mekanismenya. Untuk mekanisme pada dua reaksi ini, di mana nukleofil pada reaksi SN2 ini dia akan melakukan penyerangan. Nah, melakukan penyerangan ke atom karbon yang tersubstitusi secara heteroatom. Nah, heteroatom ini yaitu di mana bahwa atom non karbon yaitu BR yang pada reaksi BR atau Cl ini, nah nantinya telah menggantikan karbon dalam ikatan struktur molekul tersebut. Nah, setelah dia tersubstitusi, nah eliminasi atau E2 ini akan bertolak belakang, di mana akan melakukan abstraksi pada proton yang berada di ujung molekul. Nah, bisa dilihat pada dua reaksi ini. Nah, itulah mengapa pada SN2 ini dipengaruhi oleh keberadaan sterik. Nah, keberadaan sterik ketingkatan yang lebih besar milik si eliminasi, di mana dapat ditunjukkan bahwa anion dapat dengan mudah mengabstraksi beta hidrogen dan bahkan dapat mendekatinya dari jarak jauh. Nah, pada reaksi bersaing yang pertama ini nih, yang ini keduanya yaitu baik SN2 maupun E2 ini menunjukkan geometri yang kompleks dari sebelum dan sesudah reaksi yang terikat kuat dan dipisahkan oleh keadaan transisi pusat. Nah, pada kondisi tersebutlah di mana ada penghalang energi potensial yang diperoleh untuk jalur yang substitusi yang di depan ini.
Nah, sehingga karena ada penghalangnya tadi, maka energi potensial yang diperoleh dari reaksi bersaing ini itu kecil atau rendah. Maka produk substitusi yang terbentuk nih, produk substitusi yang sebanyak 90% ini banyak daripada produk eliminasi yang hanya 10%. Nah, itulah mengapa pada substitusi ini lebih memayor atau lebih mengungguli daripada si eliminasi ini. Dilihat dari mekanismenya. Selanjutnya, yang pada reaksi bersaingan kedua ini berbeda, karena di sini di mana kita lihat bahwa dari yang 90% itu menjadi 25%. Malah ini menjadi minor dan sedangkan yang eliminasi menjadi mayor. Nah, itu mengapa? Nah, kalau menurut saya ini terjadi perbedaan kepolaran antara si nukleofil dan substratnya, di mana kita ketahui kan bahwasannya tadi bahwa alkil halida primer itu akan lebih unggul dalam reaksi dalam SN2 daripada E2-nya. Nah, ini si Cl ini, yang ini struktur ini, nah itu alkil halida sekunder, yang mana dia lebih mayor si eliminasi. Nah, di mana yang terjadi perbedaan kepolaran tadi? Kenapa? Karena di mana nukleofilnya itu bersifat polar dan substrat itu non-polar, sehingga kemungkinan untuk bertumbukannya itu susah. Nah, bertumbukannya itu susah, maka energi yang dihasilkannya itu tinggi. Dan produk substitusi yang terbentuk itu dikit, sebanyak 25% daripada yang awal tadi, yang lebih banyak, jaraknya jauh. Yang dari 90 menjadi 25. Nah, kenapa sih dari 90% itu menjadi turun menjadi 25%? Yang tadinya produknya mayor, sekarang menjadi minor. Nah, itu karena substratnya tadi, seperti yang saya jelaskan tadi, serta perbedaan kepolarannya. Dan bentuk geometri yang kompleks yang tadi awal saya bilang, bahwa bentuk geometri yang kompleks ini yang mana itu akan sulit masuk, sehingga cenderung dia akan tereliminasi ke ikatan rangkap. Makanya si produk E2 ini lebih unggul daripada si produk substitusi ini. Dia lebih tinggi 75%. Nah, daripada yang awal juga tadi. Dia akan tereliminasi ke ikatan rangkap. Nah, oleh karena itu, produk mayor pada reaksi yang kedua ini yaitu pada E2. Nah, oleh karena itulah dari yang 90% itu turun jadi 25%. Nah, untuk soal selanjutnya yaitu nomor 2. Tetapkan salah satu senyawa turunan ester yang paling Anda pahami dengan baik. Kemudian bila senyawa tersebut direduksi menghasilkan suatu aldehid. Buatlah rancangan reaksi dan mekanisme reaksinya. Nah, untuk ini saya mengambil senyawa ester itu berupa etil butirat, atau yang bisa ini senyawa yang aroma buah nanas. Nah, ini etil butirat, ini strukturnya. Dan ini akan direduksi menggunakan produksi LiAlH4 dan menghasilkan butiraldehid. Dan untuk mekanismenya di sini yang pertama yaitu di mana di sini ada H negatif ini, dia sebagai nukleofil ini akan menyerang si C ini, atom C pusat ini. Nah, sehingga H akan masuk dan si H akan masuk dan akan membentuk karbokation. Nah, untuk selanjutnya juga si Li dengan muatan positif ini dari reagen produksi yang ini LiAlH4 ini, nah dia akan mengikat atau si Li positif ini akan terprotonasi ke atom oksigen ini. Nah, sudah terprotonasi, dikarenakan O ini sudah kelebihan proton, maka ikatan rangkapnya akan putus atau lepas dan terbentuk ikatan tunggal. Nah, seperti ini tadi.
Nih, jadi seperti ini reaksinya, strukturnya. Jadi ikatan tunggal. Dan untuk selanjutnya, setelah terbentuk seperti ini, nah si Li ini dia akan lepas. Dia akan lepas dan muatan positifnya ini akan berpindah ke ikatan OC2H5 nih. Ke ikatan OC2H5 sebagai gugus alkil yang di sebelah kanannya. Nah, kemudian O pada ikatan ini, O pada C2H5 ini, dia akan menyerang si O yang berada di atas C ini. Dia akan menyerang ke sini dan akan terbentuk ikatan rangkap kembali karena serangan tadi, dan maka OC2H5 positif ini dia akan lepas. Nih, dia akan lepas setelah terbentuk ikatan rangkap tadi, hanya berpindah ke sini dan terbentuklah senyawa butyraldehid dari reduksi si ester tadi. Nah, di sini dimana kalau reaksi reduksi ini kan masuknya hidrogen dan lepasnya oksigen. Nah, dimana kalau maksudnya hidrogen tadi dapat ditunjukkan dari si H menyerang si C ini dan ikatannya masuk dan berikatan. Nah, untuk lepasnya si oksigen tadi, ini dapat ditunjukkan dari si O yang menyerang O di sini sehingga membentuk ikatan rangkap. Gitu. Sehingga terbentuklah senyawa aldehid, yaitu namanya butyraldehid. Nah, selanjutnya soal nomor 3, tetapkan salah satu senyawa turunan amida yang paling Anda pahami dengan baik. Kemudian, bila senyawa tersebut ditransformasi menjadi turunan asam karboksilat yang paling stabil, uraikan mekanisme reaksinya. Nah, di sini saya mengambil senyawa turunan amida itu asetanilida nih, dan saya akan mereaksikannya dengan si asam asetat. Asam asetat ini kan berasal dari asam karboksilat. Nah, dia akan menghasilkan senyawa turunan asam karboksilat atau derivat asam karboksilat, yaitu anilin dan anhidrida asetat. Yang kedua ini jauh lebih stabil. Nah, untuk mekanisme reaksinya di sini yang pertama itu akan terjadi tahap adisi. Nah, bisa ditunjukkan pada pada tahap pertama ini tahap adisi, di mana H ini sebagai nukleofil dia akan menyerang si atom N pusat ini. Nah, sehingga H akan masuk dan akan berikatan dengan N. Nih, dia akan berikatan dengan N. Membentuk NH2+, NH2 positif nih. NH2 positif. Nah, sehingga dia ini terbentuk omin dari hasil penyerangan tadi. Selanjutnya, setelah melakukan penyerangan tadi, nah di sini setelah melakukan penyerangan tadi, ion asetat ini dia akan menyerang si CH3. Ini akan menyerang si CH3. Nah, karena CH3 udah selanjutnya itu si CH3 ini akan menyerang si O ini. Akan menyerang si O sehingga ikatan rangkap ini putus atau lepas dan berikatan dengan si CH3, ini akan berpindah ke atas dan ion asetat ini akan masuk ke sini. Dan terbentuklah seperti ini. Ikatan rangkapnya terputus, makanya tadi di tahap ini disebut tahap adisi karena ada pemutusan ikatan rangkap. Di sini ion asetat akan masuk dan terbentuk ikatan tunggal. Selanjutnya, tahap kedua itu ada tahap eliminasi. Nah, sesudah tadi terbentuk ikatan tunggal dan ion asetat yang masuk, nah di sini kan ada muatan positif dan negatif. Ini kan masih bermuatan.
Dan kita harus menetralkannya terlebih dahulu supaya muatannya bisa hilang atau netral. Nah, untuk menetralkannya kita bisa pisahkan kedua senyawa ini atau kita ionisasikan. Nah, si NH+ dengan H ini, nah dia akan terbentuk NH2 dengan senyawa aromatiknya itu menjadi anilin. Dan yang ikatan negatif tadi atau O negatif ini tadi, si CH3-nya otomatis akan berpindah ke sini dan otomatis akan terbentuk ikatan rangkap kembali dari hasil ionisasi tadi. Dari pemisahan antara positif dan negatifnya. Dan makanya terbentuk senyawa anhidrida asetat seperti ini. Dan dua inilah yang merupakan senyawa turunan dari asam karboksilat yang terbentuk dari senyawa turunan amida. Nah, ini tadi terbentuk ikatan rangkap tadi. Nah, makanya pada tahap ini disebut tahap eliminasi, di mana terbentuk ikatan rangkap dari ikatan tunggal ke ikatan rangkap. Nah, selanjutnya soal nomor 4. Suatu senyawa asetat anhidrat dapat disintesis dari suatu asam karboksilat. Jelaskan ide Anda bagaimana senyawa anhidrat tersebut bisa disintesis dengan cara yang paling efisien. Buat perbandingannya bila dilakukan dengan metode lain. Nah, pada soal nomor 4 ini, menurut ide saya atau menurut saya, di mana suatu senyawa anhidrat itu bisa atau dapat disintesis dengan cara yang paling efisien itu menurut saya dengan mereaksikan suatu senyawa induk dari asam karboksilat itu dengan turunannya langsung atau derivat asam karboksilatnya itu langsung. Nah, bagi saya itu menurut saya bahwa di mana asam karboksilat ini direaksikan dengan derivatnya atau turunannya itu akan menghasilkan lagi suatu turunan atau derivat asam karboksilat itu lagi. Sesuai dengan teori yang ada bahwa suatu asetat anhidrat ini dia tidak bisa dibuat langsung dari senyawa asam karboksilat induknya. Jadi harus direaksikan terlebih dahulu dengan turunannya. Jadi menurut saya ini cara yang paling efektif. Nah, yang paling efisien itu bisa mereaksikan dengan turunan. Jadi suatu senyawa asam karboksilat bila direaksikan dengan turunan dari asam karboksilat itu, maka akan dihasilkan suatu asetat anhidrat. Nah, untuk reaksinya bisa dilihat pada berikut ini. Nah, di sini saya mereaksikan natrium benzoat dengan asetil klorida. Nah, dengan turunan juga. Dan dia akan menghasilkan anhidrida asetat. Nah, ini menghasilkan sebanyak 80%. Nah, jika dengan metode lain itu bisa juga, tapi menurut saya yang paling efisien ya kita mereaksikannya dengan turunan si asam karboksilat itu. Untuk metode lain bisa juga seperti ini. Nah, ini merupakan melalui reaksi kondensasi asam asetat bisa juga, tapi ini bisa dilakukan di laboratorium melalui reaksi kondensasi. Nah, tetapi ini menurut saya tidak efisien karena kurang menghasilkan si anhidrida asetat yang lebih stabil. Nah, baiklah, sekian penjelasan jawaban dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.